Siapa yang tidak mengenal Squidward Tentacle, tangga SpongeBob yang sinis dan selalu terlihat tidak bahagia. Di balik sikapnya yang pahit dan seringkali jengkel, sebenarnya ada banyak pelajaran filosofi yang bisa kita ambil. Squidward mewakili sosok manusia yang mencari makna dalam hidup, namun tersesat dalam kekecewaan dan nihilisme. Mari kita pelajari apa yang bisa kita pelajari dari Squidward tentang arti hidup. Squidward bisa dilihat sebagai representasi dari filosofi nihilisme, pandangan bahwa hidup ini tidak memiliki tujuan atau arti yang mutlak. Dalam setiap episodenya, dia tampak tidak termotivasi dan lelah menghadapi rutinitas harian yang membosankan di Krusty Krab. Bagi Squidward, hidup ini penuh dengan kekosongan. Dia merasa terjebak di pekerjaan yang tidak disukainya, tanpa harapan akan perbaikan. Dalam nihilisme, tidak ada makna yang inheren dalam eksistensi, dan Squidward adalah contoh sempurna dari hal ini. Dia seolah hidup tanpa tujuan besar, tanpa keyakinan bahwa hidup memiliki arti yang lebih mendalam. Meskipun Squidward tampak nihilistik, dia sebenarnya juga mencerminkan perjuangan eksistensialisme. Dia mencari makna hidupnya sendiri di tengah absurditas dunia di sekitarnya. Eksistensialisme mengajarkan kita bahwa makna hidup tidak datang dari luar, tetapi dari pilihan-pilihan kita. Squidward meski seringkali gagal terus mencoba menemukan kebahagiaan, entah melalui seni, musik, atau sekedar waktu sendiri. Namun disinilah letak tragedinya. Dia terus merasa bahwa segala upayanya sia-sia karena ketidakpuasannya sendiri terhadap dunia. Banyak orang berpikir bahwa Squidward mungkin hanya perlu bersantai atau menikmati hidup lebih banyak. Namun episode di mana Squidward berlibur sendirian ke pulau tropis membuktikan bahwa bahkan kesenangan material dan pelarian sementara tidak cukup untuk mengisi kekosongan eksistensialnya. Ini mengingatkan kita pada kritik hedonisme, gagasan bahwa kebahagiaan hanya datang dari pemenuhan keinginan dan kesenangan. Squidward menunjukkan bahwa tanpa makna yang lebih mendalam, pencarian kesenangan hanya membawa lebih banyak kekecewaan. Meski Squidward sering merasa putus asa, satu cara dia bisa mengubah hidupnya adalah dengan mengadopsi filosofi Stoicisme. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dan fokus pada respon kita terhadap situasi tersebut. Dalam dunia Squidward, SpongeBob, dan Patrick adalah hal-hal yang tidak dapat dihindari. Jika Squidward bisa belajar menerima kehadiran mereka tanpa reaksi emosional yang berlebihan, dia mungkin bisa meraih ketenangan batin. Squidward juga mengajarkan kita pelajaran penting tentang menghadapi kegagalan. Meski seringkali dia merasa gagal, baik dalam karir maupun hobinya, dia tetap berusaha untuk melanjutkan hidup. Ini mencerminkan filosofi hidup yang tidak menekankan pentingnya ketekunan, bahwa kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan. Meskipun Squidward tidak selalu sukses, dia selalu mencoba lagi. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari dari dia, bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Pada akhirnya, Squidward adalah cerminan dari banyak dari kita. Dia adalah simbol dari orang yang terjebak dalam rutinitas, kecewa dengan keadaan, namun terus berusaha menemukan makna dalam hidupnya. Mungkin dia tidak menemukan kebahagiaan seperti SpongeBob, tetapi melalui kegagalannya kita bisa belajar banyak hal, belajar menerima keadaan, tetap berusaha mencari makna, dan tidak takut gagal. Dari Squidward, kita diajarkan bahwa hidup tidak selalu harus sempurna untuk bisa bermakna. Squidward mungkin bukan tokoh pahlawan yang kita harapkan, tapi dia adalah sosok yang kita butuhkan untuk memahami sisi gelap kehidupan. Melalui kegagalannya,
kita bisa belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri. Jadi apakah kamu siap belajar dari Squidward dan menghadapi dunia dengan lebih bijaksana? Bagaimanapun, hidup adalah tentang bagaimana kita bereaksi, bukan hanya tentang apa yang terjadi pada kita.